Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Haikal Akbar dengan NPM 2421020061. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan materi tentang epistemologi, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Epistemologi, menurut istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu epitisme yang bermakna pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan. Dalam kajian epistemologi terdapat berbagai aliran pemikiran yang berpengaruh dalam membentuk cara manusia memperoleh dan memahami pengetahuan. Aliran utama yang dibahas dalam epistemologi adalah empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Bahasan yang pertama yaitu empirisme. Empirisme menganggap pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan dunia luar. Tokoh utama dalam aliran ini seperti John Locke berpendapat bahwa pada awalnya pikiran manusia adalah kosong dan pengetahuan terbentuk melalui pengalaman indrawi. Kedua adalah rasionalisme, berpendapat bahwa akal dan rasio manusia adalah sumber utama pengetahuan. Tokoh seperti René Descartes menekankan bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh hanya melalui akal, dan ia memperkenalkan metode keraguan sebagai cara untuk mencapai kepastian pengetahuan. Dalam pandangan rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh melalui akal dianggap lebih pasti daripada yang diperoleh dari indera. Lalu yang ketiga adalah positivisme, menggabungkan pendekatan empiris dan rasionalis dengan menekankan pentingnya eksperimen dan verifikasi ilmiah. Tokoh aliran ini seperti Auguste Comte berpendapat bahwa pengetahuan yang sahih harus didukung oleh bukti empiris yang terukur yang dapat diverifikasi melalui eksperimen dan observasi. Positivisme mendekati ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih instruktur dan terukur, memperguna alat bantu untuk memastikan kebenaran yang diperoleh. Selain membahas berbagai aliran tersebut, epistemologi juga mencakup beberapa aspek pokok dalam kajiannya, antara lain: yang pertama, sumber pengetahuan. Epistemologi membahas asal-usul pengetahuan yang dapat diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu pengalaman indrawi atau seperti yang diajarkan dalam empirisme, dan akal seperti yang diajarkan dalam rasionalisme. Dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan juga mencakup wahyu dan intuisi. Lalu yang kedua ada metode pengetahuan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus, sementara metode induktif dimulai dari pengamatan khusus yang mengarah pada kesimpulan umum. Lalu yang ketiga ada kebenaran pengetahuan. Epistemologi juga mempertanyakan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang benar dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap sahih atau diterima. Kebenaran dapat dinilai dari kesesuaian pengetahuan dengan fakta yang ada atau melalui bukti empiris yang dapat diverifikasi. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah watak pengetahuan. Epistemologi berusaha untuk menentukan sifat atau karakteristik dari pengetahuan itu sendiri, apa yang membuat pengetahuan dianggap sah, benar, atau diterima oleh manusia, dan bagaimana pengetahuan dapat dibedakan dari keyakinan atau opini. Adapun kesimpulan yang didapat dari materi epistemologi adalah
Secara keseluruhan, epistemologi memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang dianggap sebagai kebenaran, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diverifikasi. Aliran-aliran dalam epistemologi memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.